Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Good morning everybody. Guten Morgen. Bahasa Jerman saya. Waduh, kayaknya udah jelas nih, kayak dalam waktu dekat mau ke Jerman nih. Aduh, diaminin dulu ya. Doain lagi hari ini ya. Hari ini kita juga menyiapkan beragam informasi. Salah satunya ternyata di wilayah Gandaria ada jembatan buka tutup. Iya, keren kata jembatannya tuh, betul. Ini jembatan antar kampung, Ti. Iya. Ya. Jadi nanti kita akan melihat potret seperti apa dan seberapa membantu juga akses masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semoga ini juga dicontoh oleh kawasan lainnya. Betul. Jadi jembatan ini semakin high tech gitu ya, Bi. Betul. Ya, mudah-mudahan antara satu kampung dengan kampung lain tidak ada lagi tawuran-tawuran. Kenapa ya? Tapi menjadi mendekatkan hati ya untuk meraih bintang. Iya kan? Bintang, satu lagi? Bunga. Tidak usah pakai satu lagi tapi kita akan bahas itu juga. Kita tahan dulu ya, tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini ada informasi di mana penertiban penambangan emas tanpa izin di wilayah Skayok, Kecamatan Bengkayang, Kalimantan Barat berakhir dengan ricuh. Penertiban aktivitas tambang di wilayah Bengkayang mendapat perlawanan dari para pekerja yang ternyata juga merupakan warga lokal. Ketegangan memuncak ketika aparat kepolisian mengamankan salah seorang pekerja. Polres Bengkayang pun menjadi sasaran amuk dari massa. Tak hanya itu, satu unit mobil dinas milik Kapolres menjadi sasaran kemarahan warga. Kapolres Bengkayang AKBP Syaril Awab hingga saat ini masih terus mengumpulkan data-data dan juga bukti guna diperoleh keterangan resmi perihal insiden yang terjadi ya, untuk menentukan ke depannya langkah hukum yang akan dilakukan. Sementara itu kita beralih ke informasi lain. Aksi pencurian pemirsa terjadi di salah satu toko swalayan yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan aksi pencurian ini terekam kamera CCTV atau kamera pengawas. Pelaku diketahui berjumlah 5 orang, datang dengan menggunakan mobil dan mengambil beberapa helai baju dan celana yang memang ada di dalam toko. Setelah berhasil mencuri, komplotan ini kembali ke mobil dan meninggalkan toko. Salah satu pelaku mengelabui karyawan swalayan dengan alasan akan membeli daster atau pakaian, namun ingin terlebih dahulu bertanya ya kepada istri yang ada di mobil. Saat ditunggu-tunggu, ternyata pelaku tak kunjung kembali dan barulah diketahui pada saat itu yang ditemuinya adalah kawanan pencuri ya. Kawan, semoga dapat diusut tuntas ya, karena juga ada rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik dari para pelaku ini. Pemirsa, Kejaksaan Negeri atau Kejari Banda Aceh ini mengeksekusi hukuman cambuk terhadap 10 pelanggar syariat Islam di Taman Bustanu Salatin, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Mereka dijatuhi hukuman cambuk karena terbukti melakukan pelanggaran syariat Islam seperti perbuatan zina, khalwat, dan juga judi online. Dalam eksekusi tersebut, sejumlah terpidana kasus asusila sesama jenis dijatuhi hukuman 80 kali cambukan. Selain itu, untuk terpidana zina, masing-masing menerima hukuman 100 kali cambukan, sedangkan untuk terpidana kasus judi online dieksekusi dengan hukuman 10 dan 19 kali cambukan. Pelaksanaan hukuman cambuk kali ini merupakan yang kedua dilaksanakan dalam tahun ini. Pelaksanaan hukuman cambuk berlaku di Provinsi Aceh, dilakukan untuk menegakkan peraturan Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukuman zinayat dan syariat Islam. Dan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut sebagai tambahan hukuman. 2, 3, 4, 5. Pemirsa, ini ada seekor macan tutul
ini masuk ke kantor desa Kutaman Darakan, Kecamatan Meleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pemirsa. Keberadaan hewan yang dilindungi ini menghebohkan warga sekitar. Jadi tampak ya, menjadi tontonan warga yang berbondong-bondong memadati kantor desa untuk melihat secara langsung keberadaan macan tutul. Diketahui ini pertama kali oleh seorang pekerja yang hendak mengambil peralatan di aula. Pekerja yang melihat macan tutul langsung kabur dan memberitahu perangkat desa setempat. Petugas gabungan langsung tiba di lokasi dan melakukan pengamanan agar warga ini tidak mendekati macan tutul tersebut ya. Kayaknya ya mungkin ya biar agak lebih tenang ya. Sementara petugas dari Balai Konservasi melakukan evakuasi dan petugas ini menembakkan macan tutul dengan cara dibius, benar Vi? Setelah berhasil dibius, baru macan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Dan nantinya macan tutul ini akan dilakukan rehabilitasi sebelum dilepas liarkan di tempat yang ditentukan. Jadi dia mungkin mau ngurus kartu tanda penduduk lah mungkin. Soalnya masuknya ke kantor desa. Iya kan? Mungkin mau bikin surat pengantar. Pegawai setempat juga terkejut nih ya kan. Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ada kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah pengendara motor. Ini terjadi di Jalan Nasional Dr. Insinyur Sutami, tepatnya di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, Kabupaten Lebak, Banten. Diduga para pengendara sepeda motor tersebut ini tergelincir akibat adanya ceceran tanah yang jatuh dari truk-truk pengangkut galian. Insiden yang sempat rekam di kamera dan diupload ke media sosial memperlihatkan beberapa pemotor terjatuh secara berurutan karena jalan yang cukup licin. Salah seorang korban bahkan mengalami kejang-kejang. Pengendara lain yang membonceng anak juga ada yang terjatuh. Dan akibat peristiwa ini sejumlah pemotor mengalami luka-luka. Bahkan 2 pemotor ini harus segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Warga menuturkan kecelakaan terjadi akibat ceceran tanah yang berserakan di jalan hingga membuat jalan licin. Insiden serupa memang sering terjadi di wilayah ini lantaran truk-truk pengangkut tanah kerap melintas meski sudah ada aturan larangan dari Bupati Lebak. Harapannya adalah ya, ini warga meminta akan adanya penertiban terhadap aktivitas galian C karena memang sudah sering berimbas kepada kecelakaan, bahkan ada juga yang menelan korban sih. Jadi tanah yang diangkut oleh truk-truk itu perlahan-lahan tercecer jalan, kena hujan, ya udah jadilah itu. Ini harap berhati-hati juga ya, sebenarnya kita sebagai pengendara mau nggak mau juga aware terhadap kondisi jalanan atau lalu lintas. Kita juga akan ajak pemirsa ya untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Cawang Kompor, Jakarta Timur. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, Bribtu Eklesia, selamat pagi. Baik, terima kasih teman-teman yang ada di studio. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Kampung Melayu maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat pengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke berbelok ke kiri menuju ke arah MT Haryono juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhati-hati dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan di kawasan ini banyak angkutan kota yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Halim juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Dan di kawasan ini kami banyak menemukan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm pada saat sedang berkendara.
Untuk itu kami menghimbau pastikan selalu menggunakan helm pada saat Anda sedang berkendara, terlebih khusus kendaraan roda 2 untuk menjaga keselamatan diri Anda selama perjalanan. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 184 kasus laka lantas yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, dan 304 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 38% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan juga tetap meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali ke studio. Silakan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RS-PON. Acara peresmian yang berlangsung Selasa siang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan rumah sakit yang baru saja dia resmikan ini tidak hanya menjadi tempat layanan, melainkan juga bisa sebagai pusat pendidikan. Selain itu, Presiden juga menargetkan Indonesia memiliki 500 rumah sakit berkualitas di seluruh kabupaten di Indonesia. Kayaknya pemerintah sekarang ini memang benar-benar ingin menjadikan Indonesia itu jadi destinasi pusat kesehatan setidaknya di kawasan. Oh, kawasan. Setidaknya di kawasan. Jadi Ya. tidak lagi berpikir masyarakat kita tuh untuk ke Pineng, untuk ke Singapura. Jadi bisa berobat di dalam negeri. Betul. Dan juga ini tersebar di kabupaten. Jadi Katanya memang ya. biasanya yang fasilitas kesehatan ini minim di kabupaten, ini nanti akan dijadikan rumah sakit di sana. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satgas Garuda Merah Putih 2 ini kembali berangkatkan 26 personel untuk memperkuat misi bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Jadi pesawat angkut berat Hercules A1343 membawa 1.200 parasut dan ini berangkat dari landasan udara Halim Perdana Kusuma. Pemberangkatan satu pesawat Hercules nantinya akan bergabung dengan 2 pesawat lainnya yang telah terlebih dahulu menjalankan misi selama 10 hari di Yordania. Rencananya akan ada perpanjangan waktu operasi untuk menjatuhkan bantuan dari udara atau airdrop mission. Airdrop mission ini disebut sebagai bentuk nyata atau konkret dari pemerintah Indonesia dalam membantu sesama manusia, terutama di tengah krisis yang tengah dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita ingat juga ada produser kita juga yang berada di sana di Yordania, Fahrial Nugraha. Jadi ini sepertinya pesawat membawa bantuan tapi nanti akan kembali ke tanah air gitu. Ya pasti kembali. Semoga dong. nanti Fahrial mungkin bisa ikut tuh pesawat itu. Loh, jangan betah di sana maksudnya ya, Pi ya. Kenapa? Karena jangan betah di sana. Betah pun di sana nggak apa-apa. Kan setidaknya kan untuk dijalani. memberikan informasi kepada kita di tanah air bahwa bantuan yang kita berikan benar-benar sudah sampai tepat sasaran di sana ya, Pi ya. Itu dia. Baik, pemirsa, ini kita lanjutkan informasi berikutnya. Tim penyidik KPK ini melakukan penggeledahan rumah dinas milik mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Diketahui pada penggeledahan ini guna mencari barang bukti tambahan dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan terkait dengan tudingan pemerasan perusahaan perizinan K3. Jadi Anda lihat inilah suasana rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Rumah tampak sepi, pintu tertutup rapat, dan di lokasi inilah dilakukan penggeledahan tambahan oleh penyidik KPK yang dilakukan pada Selasa pagi. Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, penyidik ini mengamankan sejumlah barang elektronik, ya ini berupa 4 buah handphone dan 1 unit kendaraan mobil jenis Alphard. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan kasus dugaan pemerasan perusahaan terkait perizinan K3.
Jadi dicari apakah memang ada barang-barang pemberian sultan lainnya di rumah ini gitu. Betul ya. Ya kan? Kabarnya ada yang ada di atap ya. Nah, itu tuh. Apa itu, handphone atau apa ya? Apa barang ya, elektronik lain? macam-macam. Di rumah aja ada 4 handphone tuh. Oh gitu. Iya kan? Wajar dong 4 handphone. Wajar ya? Wajar. Saya cuma 1 handphone saya. Gitu ya. Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Kenaikan harga beras saat ini memang dikeluhkan oleh masyarakat di sejumlah daerah. Jadi tidak hanya pada beras premium, kenaikan harga beras juga diikuti Medium, ya? oleh kualitas beras yang medium. Medium ya. Harga beras premium berbagai merek terus naik di kota Surabaya. Untuk kemasan kantong 5 kg, kenaikan harga berada pada kisaran Rp1.000. Kenaikan harga tampaknya tidak dipengaruhi ketersediaan karena stok beras premium tetap aman di level pedagang. Kondisi tersebut berbeda dengan kota-kota lain seperti Jakarta yang warganya mulai sulit mendapat beras premium. Harga beras di sejumlah pasar tradisional kota Bandung mengalami kenaikan hampir setiap hari. Harga beras naik mulai dari Rp200 sampai Rp1.500 per kilogram. Beras kualitas medium yang sebelumnya tiap kilogram Rp13.500 kini mencapai Rp15.000. Harga beras premium bahkan sudah mencapai Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telah membuat jumlah pembelian menurun. Tingginya harga beras membuat warga memanfaatkan operasi pasar beras murah. Warga Kelurahan Bandarjo, Ungaran Barat, memadati pasar beras murah yang digelar Polres Semarang dengan Bulog Kabupaten Semarang. 4 ton beras tersedia. Beras kemasan kantong 5 kg dijual seharga Rp58.000, lebih murah Rp5.000 dibanding harga di pasaran. Tim TV One mengabarkan. Ada yang mau komen nggak? Ya, masyarakat Indonesia tuh belum makan kalau nggak ketemu nasi, kan gitu kan ibaratnya kan? Ya pasti beras itu udah harus dibeli kalau kita belanja bulanan lah, Vi. Itu primer. Tapi ketika membelinya kok jadi harganya sekunder bahkan tersier gitu loh. Beda tipis tapi ya. Kan saya mau beli kebutuhan primer nih. Iya. Tapi pas tanya harga kok jadi sekunder bahkan tersier Oh gitu ya. Loh, ya kan faktanya begitu tuh. Karena harganya yang biasanya beli medium ini agak jauh dengan premium, tapi sekarang ini beda tipis jadinya ya. Itu Ti. Apa kita beralih aja makan kentang, makan ubi? Boleh kayaknya. Boleh ya? Iya. Ya, karena kan ya ajarkan juga masyarakat jangan juga kalau nggak ketemu nasi terus nggak makan. Iya. Kan gitu. Jadi gitu ya. Diet. Baiklah, kita jeda dulu sini lagi pemirsa. Nanti kita hadirkan informasi pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan terjepit di sela pohon bambu di Kecamatan Moncongole, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetap bersama. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, warga Dusun Nyiur Lembang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini digegerkan dengan penemuan mayat dalam posisi leher terjerat ya, dan ditemukan juga dalam kondisi yang sudah mengenaskan. Korban juga diketahui merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Mapolsek Sekotong. Saat ditemukan, jasad korban dalam posisi terlentang di bawah pohon dan wajah korban juga sudah terlihat menghitam, bahkan tubuh juga sudah mulai membengkak. Korban diketahui atas nama Brigadir EFR. Selama ini korban tinggal di pemukiman yang tidak jauh dari tempat ditemukannya. Polisi yang juga sudah tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan menemukan beberapa luka pada jasad Brigadir EFR yang diduga akibat benda tumpul. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang ini yang diduga terlibat dalam penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang Muhammad Ilham Pradipta. Dari jumlah tersebut, 9 orang ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya ditangkap oleh Subdit Resmob. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Arisham menyatakan untuk detail peran masing-masing masih dalam pendalaman.
penyidik dan masih juga dalam tahap pengembangan. Pada Minggu malam 24 Agustus lalu, Polda Metro Jaya menangkap 4 orang yang diduga menjadi aktor intelektual dalam penculikan Ilham Pradipta. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan, yaitu Solo, Jawa Tengah dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi mengakui salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha. Bimbel yang dimaksud adalah mungkin bimbingan belajar ya. Iya, iya. Dan juga dikenal oleh rekan-rekannya ya? motivator. Dan ini sudah viral juga ya terkait dengan sosok DH atau Dwi Hartono ini. Dalam beberapa kesempatan yang bersangkutan ini juga kerap memberikan apa? Beasiswa. Wow. Motivasi gitu ya. Tapi tidak disangka ternyata sosok yang seperti ini ya ternyata menukangi, bisa dikatakan begitu ya, sebuah kejahatan yang berujung kepada kematian seseorang. sadis ini. Pemirsa, seorang pegawai bank pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya ini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Diduga permasalahan timbul akibat masalah keluarga, cemburu dan juga tuduhan perselingkuhan. Jadi usai video kekerasannya viral dan menuai kecaman di masyarakat, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya resmi menetapkan seorang pegawai bank, inisialnya AAS, usianya 40 tahun, sebagai pelaku KDRT terhadap istrinya, inisial IGF, usianya 32 tahun. AS langsung ditahan di rutan Polrestabes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban, jadi yang sebagaimana kita lihat tadi ya di dalam video yang beredar di media sosial, sudah dilakukan sejak 2023 hingga akhirnya korban ini memutuskan pisah rumah dengan pelaku pada Januari 2025. Permasalahan yang kerap timbul yaitu karena hanya masalah sepele, setiap ada perselisihan pelaku ini langsung memukuli korban. Korban tengah menjalani pemeriksaan psikiater. Tersangka diancam pasal 44 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Saya miris saat lihat videonya, salah satu videonya, saat ada anaknya, suaminya melakukan kekerasan ini, anaknya sampai memanggil papa. Ya. Jadi apakah itu tidak meluluhkan itu dia? Iya kan? Sang ayah dengan sapaan dari anak itu, begitu. Oke, pemirsa, ada pelaku pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan terjepit di sela pohon bambu di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang ini akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian. Pelaku 2 orang, yaitu bapak dan anak. Ini nekat menghabisi nyawa korban lantaran kesal. Jadi korban ini melakukan KDRT terhadap adik kandung dari pelaku ya. Jadi SE adalah seorang pria bersama anaknya ditangkap oleh pihak kepolisian setelah menghabisi nyawa seorang pria yang tak lain adalah iparnya. Jasad korban ditemukan tewas terjepit di sela pohon bambu di Maros, Sulawesi Selatan. Jadi mereka memiliki peran yang berbeda. Sang bapak menggunakan parang untuk melukai korbannya, sedangkan sang anak menikam punggung korban dengan senjata tajam. Motifnya karena memang bapak dan anak ini kesal, pelaku ini sering melakukan KDRT terhadap istrinya yang mana ini merupakan keluarga mereka. Seharusnya keluarga menjadi pendamping korban lah ya. Dalam artian mungkin membantu membawanya kepada pihak kepolisian untuk melaporkan gitu ya. Atau mungkin setidaknya melakukan mediasi antara suami dan juga istri seperti itu. Bukannya melakukan apa ini mungkin aksi main hakim sendiri. Kita akan mendalami hal ini ya Via dengan Ibtu Ridwan, Kasat Reskrim Polres Maros yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Arif dan Ibu Rati. Ya, Pak Kasat, kalau boleh kita tarik ke belakang sedikit, ini
bapak dan juga anak atau kita sebut pelaku ini melakukan aksi tersebut karena membela dari anggota keluarganya. Memang sudah berapa lama kekerasan yang dialami oleh sang istri nih Pak? Terkait dengan hal tersebut, sesuai penyampaian para pelaku atau tersangka bahwa di mana 3 bulan terakhir ini korban atau suami dari adik pelaku senantiasa mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kasar dan ancaman-ancaman kekerasan secara fisik dan psikis yang dilontarkan kepada adik korban, di mana adik korban yang merupakan istri dari korban. Iya, sudah berapa lama kekerasan dilakukan pelaku ini terhadap istrinya? Jadi terkait kekerasan tersebut sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Apakah selama ini korban tidak pernah curhat, bercerita kepada keluarga begitu? Jadi setelah 2 bulan terakhir, yang bersangkutan sempat dilakukan ancaman kekerasan dengan secara dipukul. Namun dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat dan dilibatkan APH dalam hal ini pihak kepolisian, dan dilakukan penyelesaian perkara secara restoratif justice dengan akan dimulai kembali hidup baru dan membuat surat pernyataan akan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali. Namun setelah berjalan waktu, yang bersangkutan kembali melakukan kekerasan terhadap istri. Nah, pertanyaannya kemudian Pak Kasat, keluarga ini, ayah dan abang ya, atau adik dari korban ini begitu, apakah tidak menyarankan untuk dilaporkan saja ke polisi dan apa, atau memang langsung main hakim seperti itu? Iya, jadi yang bersangkutan ini datang pada saat itu memang dia melakukan hakiman karena spontanitas pada saat itu. Karena sebelum kejadian ada pertengkaran yang memicu sehingga di mana rumah korban dengan rumah pelaku itu berdampingan, jaraknya hanya kurang lebih 4-5 meter berdampingan. Sehingga pada saat sebelum kejadian, silakan Pak dilanjutkan kembali. Nah, sebelum Silakan Pak dilanjutkan. Sebelum kejadian terjadi itu diawali dengan adanya pertengkaran antara korban dengan istrinya yang memicu sehingga saudara-saudara dari tetangga itu mendengar keributan besar, sehingga mengundang saudaranya melihat perlakuan dari korban terhadap adiknya. Hal itulah yang membuat pelaku merasa hibah dan kasihan terhadap perlakuan korban terhadap adiknya. Pak, adakah saksi-saksi atau orang warga sekitar yang coba melerai saat kejadian sehingga tidak sampai menghilangkan nyawa korban? Iya. Pada saat kejadian, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang kita lakukan pendalaman, pemeriksaan dan pengakuan tersangka, tidak ada saksi yang melerai karena kejadian pada saat itu sangat cepat. Oke, Pak Kasat, adakah upaya dari pelaku ini, ayah dan anak ini, untuk menghilangkan jejak, Pak Kasat? Karena kan tadi kan di awal narasi kami kan penemuan jasad yang terhimpit pohon bambu, kan begitu ya? Iya. Gimana Pak Arif? Bisa diulang Pak Arif? Ya, adakah upaya dari ayah dan anak ini sebagai pelaku untuk menghilangkan jejak, Pak? Karena kan di awal narasi kan kita menyebutkan penemuan jasad yang terhimpit pohon bambu gitu. Jadi terkait dengan hal tersebut,
pelaku untuk menghilangkan jejak ada, karena sempat kita lakukan pengejaran dan melakukan analisa pada saat itu. Alhamdulillah berkat olah TKP dan penyelidikan kita lakukan secara sangat mendetail sehingga memberikan petunjuk-petunjuk, sehingga kami dapat mengungkap perkara tersebut dengan menangkap dan melakukan proses penyelidikan terhadap pelaku. Pak Kasat Reskrim, pasal-pasal apa yang akan dikenakan oleh para pelaku dan ancaman hukumannya berapa tahun penjara, Pak? Sesuai dengan perbuatan tersangka atau pelaku, kita lakukan penerapan pasal di kejahatan yang mengakibatkan matinya orang, sebagaimana diatur di pasal 338 KUHP pidana. Kita contohkan dengan pasal 170 ayat 2 ke 3E dengan ancaman dengan pasal 338 kasus pembunuhan ancaman 15 tahun penjara atau kurungan, di pasal 170 ayat 2 ke 3E itu ancamannya 12 tahun kurungan penjara. Baik, terima kasih banyak sudah berbagi informasi pada pagi hari ini, Kasat Reskrim Polres Maros yang sudah berbagi informasi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Arif dan Ibu Ratu. Kita tinggalkan informasi dari Maros ini dan kita masuk ke tema utama pada pagi hari ini, kasus kematian ya. Arya Daru, diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini masih menyitakan banyak misteri. Pagi ini kami akan coba menguak apa makna atau arti dibalik kiriman amplop coklat yang ternyata berisi hati, bintang, dan bunga Kamboja. Ya, kita akan dalami ini usai jeda berikut. Kami akan kembali. Setelah Arya Daru ditemukan tewas dengan wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kini pihak keluarga mengungkap adanya kiriman amplop berisi 3 simbol misterius, yakni bintang, hati, dan bunga Kamboja. Amplop coklat berisi simbol-simbol dari gabus putih tersebut diterima keluarga usai pemakaman. Seorang pria membawa dan memberikannya kepada asisten rumah tangga. Istri maupun keluarga korban tidak ada yang mengenal siapa pria tersebut. Amplop yang diterima keluarga sudah diserahkan ke pihak yang melakukan penyelidikan. Sebelumnya polisi telah mengungkapkan penyebab kematian Arya Daru yang meninggal akibat mati lemas. Hal tersebut berdasarkan hasil otopsi forensik dan sejumlah pemeriksaan seperti histopatologi hingga toksikologi. Polisi juga menuturkan kematian korban tidak melibatkan orang lain. Kematian Arya Daru merupakan pukulan besar bagi keluarga. Mereka meminta pihak terkait menyelidiki dan memperdalam apa makna dari simbol-simbol di amplop coklat tersebut. Dan pesan apa yang ingin disampaikan sang pengirim kepada keluarga. Mengenai bukti-bukti yang telah diserahkan oleh pihak keluarga, kami selaku penasihat hukum akan meminta agar bukti-bukti itu diperdalam, dibuka dan diperdalam, supaya bisa terungkap secara transparan. Salah satu buktinya adalah ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu. Pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu. Sehari setelah pemakaman Arya Daru, ini ada orang tidak dikenal memberikan amplop berisikan
hati, kemudian juga bunga kamboja, dan juga bintang. Terbuat dari gabus. Terbuat dari gabus putih. Dan pihak keluarga juga sudah meminta kepolisian untuk mendalami sebenarnya apa makna dari simbol-simbol ini. Apakah memang ada keterkaitannya dengan kematian Arya Daru ya, Vi? Pertanyaannya, ini perlukah ditindaklanjuti? Atau? Ya kan? Dan seharusnya pun juga kepolisian gerak cepat untuk Itu dia. membaca ini semua, kan gitu ibaratnya ya. Nah, untuk mengungkapkan ini semua, kami pagi ini mencoba untuk menggalinya lebih dalam dengan sejumlah narasumber nih, Teh. Sudah ada di studio Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Pagi Pak Ari. Kemudian juga kawan lama dari Pak Arianto, Pak Wawan Purwanto. Pak Wawan Purwanto, pengamat intelijen. Selamat pagi Pak Wawan. Pagi Pak Wawan. Pagi Mas. Hari ini tidak pakai baju hati dan bintang kayaknya. Tidak. Pakai baju putih ya Pak ya. Nanti dikira sudah ke lain hati. Oh, sudah ke lain hati. Kita juga bergabung via Zoom bersama Bapak Nikolai Aprilindo, kuasa hukum dari keluarga Arya Daru. Selamat pagi. Pagi. Pak Nikolai. Pak Nikolai. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin sebelum saya ke dua narasumber lainnya, saya mau mendalami dulu dari Pak Nikolai. Kalau kita yang tahu saat konversi itu kan amplop yang diberikan itu sehari setelah pemakaman dari Arya Daru. Berisikan, ya nanti mungkin juga bisa ditayangkan oleh... Ya, kita tayangkan juga ya, gambar amplop itu. Soalnya kita ingin konfirmasi, benarkah ini gitu yang beredar di benarkah ini yang juga memang diterima oleh pihak keluarga, dan pihak keluarga menduga siapa yang memberikan ini, Pak? Adakah di situ pengirim siapa atau keterangan-keterangan begitu, Pak Nikolai? Ya, pertama saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Mas Arief tadi itu betul, barangnya itu betul seperti itu, amplop coklat yang awalnya di stiker dengan stiker putih. Dan isinya adalah simbol-simbol itu berupa bunga kamboja, hati, dan bintang. Amplop itu diterima pasca sehari setelah dimakamkan almarhum. Almarhum dimakamkan tanggal 8 dan tanggal 9 malam pada saat tahlilan pengajian. Amplop itu dibawa oleh seorang pria misterius memakai hoodie, begitu ya, ada tutup kepalanya itu, ya. Kemudian menyerahkan kepada ART, asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga almarhum. Kemudian ART almarhum menyerahkan kepada istri almarhum. Kemudian istri almarhum membuka amplop itu tanpa nama, tanpa pengirim, tanpa catatan atau tulisan apapun. Istri almarhum membuka, kemudian mendapatkan simbol-simbol itu dari gabus putih. Yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, berupa bunga kamboja, hati, dan bintang. Nah, setelah itu istri almarhum kaget melihat kiriman itu, dan karena tidak mengetahui apa arti kiriman itu, mereka bertanya-tanya dan kembali dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditaruh di plastik, dan pada hari berikutnya amplop itu diserahkan kepada pihak penyelidik, dalam hal ini Polda Metro Jaya, dan disaksikan atau diantar oleh Kompolnas waktu itu sebagai saksi untuk menyaksikan penyerahan itu. Itu awalnya. Pak Nikolai. Ya, Pak Nikolai, saya melihat dari gambar ini, Pak, itu ada label putih ya, Pak ya? Dua ya? Dua ya itu ya? Kayak dua garis. Ya, itu apa, Pak? Stiker putih. Ada stiker putih di amplop itu. Itu stiker yang melem. Oh, jadi untuk penutupnya ya, Pak ya? Untuk penutupnya berarti ya? Betul. Pak Nikolai, kita juga penasaran, dari pihak keluarga sudah memberikan kepada pihak kepolisian apa yang mungkin informasi didapatkan pihak keluarga, apa yang bisa diungkap dari pihak kepolisian terkait amplop ini? Karena kan sudah sebulan lebih ya, Tia. Sudah sebulan lebih karena. Ya, justru itu. Amplop itu kan sudah diserahkan itu sebelum gelar perkara, sebelum konferensi pers yang dilakukan oleh Polda. Tetapi amplop itu tidak disinggung-singgung. Malah yang disinggung itu alat kontrasepsi, kondom, yang tidak jelas keberadaannya. Dan
Apakah itu kondom bekas atau kondom baru kita tidak tahu. Kalau kondom bekas itu kan pasti ada cairan yang melekat di kondom itu. Kenapa Anda periksa DNA-nya? Itu kondom milik siapa? Cairan milik siapa? Itu, Mas. Oke, Pak Nikolai, kalau kami membaca beberapa literasi, memaknai 3 simbol ini, Pak, ya memang umum sih jadinya ya. Iya. Bintang itu katanya kan seperti kayak jabatan. Ya, kehormatan, kan begitu. Hati itu ya udahlah nggak jauh dari asmara, cinta dan lain sebagainya. Bunga Kamboja ini biasanya tuh nggak jauh dari yang namanya duka, gitu ya, seperti kayak pemakaman ataukah kematian dan lain sebagainya. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan ini, sejauh mana Pak Nikolai yang saya tidak tahu apakah Anda memimpin tim pengacara keluarga ini, begitu ya, mendalami Pak temuan 3 simbol ini, Pak, kemana kira-kira arahnya ini? Baik, kami baru terima kuasa itu tanggal 22 Agustus 4 minggu lalu. Dan kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti, mewawancarai keluarga, dan kami mendapatkan informasi dari keluarga tentang amplop dan simbol-simbol tersebut. Kebetulan saya memimpin langsung tim yang penasihat hukum yang ada, yang ditunjuk atau diminta oleh pihak keluarga. Dan kami, tim penasihat hukum ini semuanya tim penasihat hukum secara pro bono atau cuma-cuma gratis, tidak menarik pembayaran apapun dan tidak mempunyai kepentingan apapun, tetapi kepentingan kami adalah sisi kemanusiaan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan melakukan ini demi kepentingan almarhum dan istri, anak, orang tua. Setelah kami pelajari simbol-simbol itu, saya secara pribadi boleh mengartikan bahwa simbol bunga Kamboja itu adalah simbol kematian. Kemudian hati atau love itu sebagai simbol pesan supaya berhati-hati. Nah, kalau bintang, itu bintang kan beradanya di langit, berarti tinggi kan? Nah, tingginya ini apakah ada sesuatu yang tinggi yang bisa mempengaruhi atau terjadi peristiwa ini, saya kurang tahu, tapi biarlah itu nanti penyelidik akan menyelidikinya lebih mendalam lagi. Saya kira itu dari saya. Baik. Saya coba ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau dari pihak keluarga tadi menafsirnya seperti itu. Tapi yang disayangkan oleh pihak keluarga, kenapa sudah diberikan kepada pihak kepolisian, nampaknya tidak ada jawaban terkait amplop dan makna dari isi amplop tersebut, Pak Arianto. Iya, kalau saya tidak salah perhatikan dulu ya, waktu expose itu kan, betul. Itu kan penyidik itu waktu itu mengambil kesimpulan kejadian itu ya dari data-data yang waktu itu dianalisis. Ketika itu kan di waktu expose itu jelas ya, dianalisis mengenai kapan datangnya korban itu, ada 3 TKP. Kemudian yang kedua, di dalam ruangan itu tidak ada orang lain yang masuk. Kan bukti-bukti awalnya kan kayak gitu. Dan kemudian sebab kematiannya juga waktu itu yang menerangkan juga ahli toksikologi bahwa tidak ada barang yang berbahaya. Dan kemudian meninggalnya karena napas dan sebagainya itu. Ada yang saya tidak tahu ya, kalau enggak ini kan temuan ini sudah dikasihkan saat sebelum rilis itu kan. Sudah kabarnya tadi? Iya kan, sudah disampaikan. Nah, karena maksimal yang diterima oleh penyidik itu hanya dari DKP itu. Dan kemudian analisisnya juga waktu itu rupanya dari pihak korban juga tidak dilibatkan kan, kesaksian daripada korban kan hanya kesaksian yang diterima dari istrinya atau siapa ya dulu ya. Tapi kemudian kemungkinan yang lain itu tidak dapat itu, sehingga waktu itu dari gelar yang ada kebanyakan dari scientific crime investigation ya berangkat dari fakta-fakta yang ada di situ, dia analisis secara saintifik gitu. Tapi mungkin sehingga itu juga bisa menjadi clue juga atas sangkut paut dengan kematian Arya Daru. Itu kan hanya perkiraan, menimbulkan perkiraan bahwa itu mungkin ada orang ketiga gitu ya yang berikan pesan kan kayak gitu. Tetapi kalau untuk data-data untuk itu kan berarti seakan-akan ya kan menangkis ya bahwa itu bukan karena bunuh diri kan. Iya. Kan. Jadi, apapun lah Pak ya. Iya, ada kebenaran. Tapi saya lihat dulu waktu itu Dirkrimum kan menegaskan
kesimpulannya hanya tidak ada orang lain yang masuk situ. Gitu. Kalau dari yang gimana Pak Nikolai? Silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Kalau saya melihat bahwa ini merupakan bukti petunjuk, harusnya bukti petunjuk dalam hukum pidana, dalam penyingkapan satu peristiwa atau satu kasus, sekecil apapun, bukti petunjuk itu harusnya diolah, didalami. Itu. Dan bukan hanya itu saja, pada tanggal 27 Juli itu, makam almarhum itu diacak-acak. Dan di depan nisan almarhum diletakkan bunga putih juga. Nah, saya melihat bunga putih, terus kemudian gabus putih yang berisi clue demikian. Ini berarti ada benang merahnya. Dan saya melihat bahwa ini sebenarnya, ini pesan dari seseorang itu kepada keluarga bahwa ini loh, suamimu meninggal, kamu harus hati-hati. Gitu loh. Jadi ini satu pesan, ini petunjuk sebenarnya. Bagi saya sebenarnya, kalau polisi mau mengungkap kasus ini secara komprehensif, nah bukti petunjuk ini bisa menjadi satu bukti yang cukup penting. Nah, itu bisa dilihat nanti dalam ada CCTV di sekitar rumah almarhum untuk mengecek siapa sebenarnya pria misterius itu. Nah, dalam mungkin Pak yang dari BIN itu tahu, dalam intelijen itu kan atau dalam suatu pengungkapan suatu kasus kan ada rumusan si abidi bani. Siapa, apa yang diperbuat, bagaimana yang diperbuat, mengapa ia perbuat, dan seterusnya. Ini harus didalami. Jadi tidak bisa semata-mata karena simbol itu terus dinafikan simbol itu. Ya. Demikian. Oke. Baik. Sebelum kita jeda, saya ingin kasih kesempatan dulu Pak, biar ini kita jelas gitu ya. Silakan ditanggapi Pak Arianto. Ya, intinya saya sekecil apapun itu seharusnya menjadi pintu masuk Pak. Itu jadi gini ya. Ketika sebelum press release itu kan waktu itu kan udah didesak-desak kan. Polres kok lama banget itu kan. Itu kan sampai 3-4 minggu ya baru. Bahkan olah TKP-nya kan sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwa Polda Metro waktu itu sudah mencoba maksimal untuk menganalisis apa-apa fakta-fakta yang ada. Termasuk amplop. Nah, ya, yang termasuk amplop, yang di makam itu juga. Makam saya nggak dengar waktu itu. Baru dengar kemarin ini bahwa itu diacak-acak. Tetapi yang setahu saya amplop itu dulu dikasihkan lewat Kompolnas atau siapa itu. Ya, itu pasti sudah dianalisis juga. Cuman karena tidak, ini kan hanya kemungkinan ada orang ketiga gitu kan. Tetapi karena fakta-fakta yang ada di situ yang dulu diolah itu hanya menunjukkan bahwa memang tidak ada orang lain yang masuk gitu. Ya kemudian ya kesimpulannya cuma itu. Tapi kenapa tidak didalami pihak kepolisian CCTV mungkin sekitar rumah dari Arya Daru? Ya, kalau siapa yang memberikan amplop tersebut? Kan itu kejadiannya di rumah sana. Di rumahnya di kos-kosan. Di Jogja. Enggak, iya. Yang terima itu simbol-simbol itu tadi kan di rumahnya sana. Tapi itu kan juga bisa menjadi bukti kuat juga nanti. Ya bukti kuat, cuman bukti kuat untuk menduga kemungkinan ada orang di luar kan gitu kan. Cuman waktu itu yang namanya analisis itu Pak, masih berangkatnya dari temuan-temuan yang ada di TKP dan kemudian dikaitkan dengan saintifik, olahan saintifik itulah yang maksimal dikeluarkan. Apakah tapi dapat waktu itu yang maksimal? Iya, Krim kan tidak menutup bahwa itu selesai. Betul Pak, betul. Artinya kan belum ditutup perkara ini kan. Gitu. Sampaikan. Nah, saya menyadur Pak, pernyataan Pak Nikolai aja nih Pak Arianto. Ini sepertinya ada pihak yang kuat atau pihak yang tinggi. Iya. Mungkinkah penyidik Polda mungkin tidak mau menyentuh ke ranah sana sehingga melokalisir Pak. Nanti kita coba ulas lebih dalam begitu. Pak Wawan boleh ikut berkomentar juga di segmen berikutnya, kami akan kembali saat lagi. Oke, ingin langsung mendengar penjelasan dari Pak Arianto terkait dengan yang tadi sempat saya tanyakan Pak. Based on, berdasarkan dari pernyataan Pak Nikolai tadi ketika dia memaknai 3 simbol tersebut Pak. Ini kayaknya seakan-akan ada kekuatan. Nah, artinya, saya tidak mengatakan kekuatan inilah yang selaku pembunuhnya atau aktor intelektualnya atau seperti apa. Tapi apakah penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya ini seakan-akan tidak mau bersinggungan dengan temuan-temuan ini, sehingga ya udah kalau perlu alat kontrasepsi aja, bekas ya kan, dan juga ada tidak kurang mendalam juga ketika menyebut V
dan D ini, Pak? Sosok V dan D ini. Gitu. Yang ditemui terakhir oleh Arya. Ya dulu kan alasannya kan gini ya, penyidik itu ketika memberikan ekspos itu juga memperhatikan kepentingan daripada korban, hak korban. Kalau seandainya waktu di ekspos vulgar, ini loh latar belakang itu, dipikirnya itu akan sangat memukul, menyinggung korban itu. Ini saya pengalaman ya dulu ketika kejadian ADC Kapolda Kaltara meninggal itu kan karena bunuh diri gitu ya. Tapi kemudian saya tanya humasnya, kenapa kamu nggak ngomong terus terang dan keberatan dari korbannya itu? Makanya dibilang itu bukan bunuh diri. Itulah yang terjadi yang kemarin itu kan dia ngomong ini masalah. Tapi kalau menurut Pak Nikolai sepertinya seakan-akan tolonglah saja diungkap saja apa adanya. Nah, itu kan, bukankah seharusnya Polda Metro saat ini memfollow up dong permintaan tersebut kan begitu? Kalau sekarang ini ya, temuan-temuan baru yang disampaikan oleh ini dari pihak keluarga, ini pasti akan ditindaklanjuti. Akan ditindaklanjuti? Pasti itu. Bahkan saya katakan itu wajib. Karena yang namanya penyelidikan dulu itu kemudian ending pada kesimpulan kayak gitu, itu bukan berhenti di situ. Saya dari dulu sampaikan, kalau ada temuan-temuan yang baru atau indikasi-indikasi yang baru itu, sampaikan kepada penyidik supaya ini dibahas. Makanya kemarin itu ya, apa data-data yang kejanggalan-kejanggalan itu wajib sampaikan pada penyidik. Misalnya harus bersinggungan dengan sosok yang kuat, Pak. Ada unsur bintang gitu, Pak. Ini bintang bukan pangkat loh ya. Nggak ada urusan sama pangkat. Bintang di langit gitu, Pak. Yang disampaikan bukannya dugaan, tapi dugaan dan fakta yang mendukung. Harus disampaikan supaya bisa, ini intinya gini loh, supaya bisa mengadakan reanalisis daripada penyidik yang dulu itu. Dipikirnya udah mateng itu. Tapi ternyata ada temuan baru dari sisi korban yang ini penting itu. Ini perlu dianalisis kembali. Contohnya mengenai masalah perintah itu menggeser CCTV. Itu. Itu penting disampaikan pada penyidik supaya penyidik nanti reevaluasi lagi apakah betul dulu tuh rekaman yang 20 itu memang pure sudah daripada rekaman yang ada atau kekeliruan. Itu yang penting harus dianalisis kembali. Oke. Saya mau ke Pak Wawan. Pak Wawan dari sisi intelijen. Ini kan sebentar sebelum Pak Wawan. Sebentar Pak Nikolai. Pak Nikolai kita akan sebentar Pak Nikolai, kami memberikan kesempatan Pak Wawan, Pak Nikolai. Pak Wawan dulu ya. Pak Wawan, dari sisi intelijen, silakan, simbol-simbol ini sebenarnya bisa menandakan apa? Dan apakah ini bentuk intimidasi kepada pihak keluarga atau semacam clue kepada keluarga? Ini kaitan dengan kematian Arya Daru. Ya. Menurut saya kan ada sidik jari dari si pengirim itu. Di amplop ya? Ya, di harusnya amplop itu. Dan itu harus ditindaklanjuti. Semoga ini tidak sudah acak-acakan karena sudah cukup lama ya. Nah, tindak lanjut ini nantinya akan mengarah pada clue siapa yang mengirim itu. Dan seseorang pasti memberikan pesan-pesan itu tersirat di balik ini semua. Dia tentu ada maksud. Apakah dia bekerja sendiri atau ada yang menyuruh. Nah, di situ yang perlu terus didalami. Dan saya melihat bahwa ini persoalan masih panjang. Pak Wawan, mohon maaf nih saya interupsi dulu ya Pak ya. Pak Wawan memilih kalimat tadi itu melakukan sendiri atau ada yang menyuruh? Kenapa Pak Wawan? Emang ada indikasi sampai harus Pak Wawan menggunakan kalimat tersebut mengarah ke sana? Dia datang membawa sesuatu bisa oleh inisiatif sendiri atau ada yang pemerintah atau ada yang menyuruh. Artinya disuruh. Nah, kan tidak tahu siapa pengendali di balik ini. Karena biasanya melakukan sesuatu dia ingin supaya dia tidak terlihat. Nah, dia ini terlihat. Bisa juga ini digambar oleh orang yang menerima dengan sketsa, bisa kena dia. Bisa, oke. Walaupun pakai hoodie dan lain sebagainya. Nah ya, artinya dari sketsa kalau diteruskan itu bisa seperti itu. Nah, kalau dia melakukan sendiri, berarti memang dia yang punya maksud. Tapi kalau tidak, berarti ada di balik. Pasti ini akan dirunut. Temuan baru di dalam sebuah kasus sangat penting. Taruhlah kemarin masih buntu atau belum terbuka lebar, dengan adanya clue baru, nantinya juga kalau ini sketsa dibuka, orang pasti berkomentar juga, oh si Anu. Dan ini nanti akan mulai terkuak. Di sanalah kita akan bekerja lebih mendalam, karena sekarang kita berpacu dengan netizen juga yang juga pencari-cari. Sekarang zamannya udah. Bahkan sudah beredar suara-suara di media sosial tuh yang mengatakan ini tahu siapa pelakunya, begitu loh Pak Wawan. Wah, kalau itu didalami sudah luar biasa. Oke, Coba lihat Pak Wawan, di dalam dunia intelijen, makna 3 simbol ini apa Pak Wawan? Ya, 3 hal itu nggak jauh dari apa yang kita diungkap tadi lah. Seperti itu,
gambarannya. Kalau dikaitkan dengan kematian Arya Daru? Ini kan berkait ya. Love ini bisa berhati-hati, bisa juga Pak Nikolai mengatakan berhati-hati. Bisa juga ada masalah asmara. Gitu ya. Kemudian kalau bintang ada posisi seseorang. Bunga Kamboja? Bunga Kamboja kayak kematian. Intinya seperti itu. Kalau dari Pak Nikolai merumuskan untuk berhati-hati bisa saja. Tapi kalau Pak Wawan melihatnya ini bukan hanya sekedar orang iseng, tapi memang ada makna di balik amplop itu ya? Oh, bukan iseng. Dalam situasi seperti ini tidak bisa dikatakan itu iseng. Pasti ada tujuan. Nah, inilah yang akan dikembangkan dari penyelidikan tadi, tapi juga perlu pengamanan lebih lanjut. Karena kalau tadi pihak Pak Nikolai mengatakan makam diacak-acak, kan di situ juga ada jejak-jejak yang bisa kita lalui kalau nggak sudah rusak sama sekali. Tapi saya kira dari awal itu sudah patut dicurigai. Nah, lantas ada jejak apa yang tertinggal? Tapi sebenarnya mudah nggak sih untuk mengusut siapa yang mengirimkan amplop dari sisi intelijen biasanya Pak? Dengan cluenya yang kayaknya dikit banget, CCTV nggak ada, kemudian yang mengirimkan pakai hoodie dan lain sebagainya. Menurut saya ini perlu effort ya, perlu effort untuk mengungkap. Tapi memang jalannya lewat sidik jari yang di pemegang itu pasti ada. Sidik jari orang kan semuanya berbeda, kecuali dia pakai sarung tangan dan lain-lain. Tidak ada sesuatu yang sempurna sama sekali. Pasti ada yang ada celah, pastilah itu. Memang ini perlu kejelian dari semua pihak. Kerjasama antara aparat kepolisian dengan pihak keluarga, dengan pengacara dan masyarakat ini bersatu bahu-membahu untuk mengungkap. Lantas juga ada yang dari keluarga minta tolong Panglima. Ada dan seperti itu. Dan monggo, apakah misalnya kok jurusannya kok menjadi ke sana? Apakah ini ada arti lain dari semuanya? Intelijen kan nggak lepas dari sinyal-sinyal seperti itu ya, Pak Wawan ya. Kenapa kok langsung mention Panglima, Pak Wawan gitu? Kaitan dengan simbol bintang kah atau apa begitu? Enggak, di situ kan ada permintaan keluarga. Iya betul. Nah makanya dari aspek pemahaman intelijen apa gitu? Nah, disitulah yang harus dikuak. Apa alasannya permintaan itu? Alasan ini harus kita minta Pak Nikolai menjelaskan. Ya harus disampaikan. Pak Wawan sedikit kalau dari sisi intelijen apa maknanya simbolnya? Dalam arti kenapa nggak tulisan? Apakah simbol ini lebih kuat dibandingkan tulisan yang mungkin surat kepada keluarga Arya Daru? Kalau simbol ini multi makna, dan tergantung sudut pandang dan persepsi. Dari Pak Nikolai pandang seperti itu, dari Pak Arianto juga punya pandangan lain, dari saya juga lain, netizen. Tapi inti di balik ini semua adalah betul Pak Arianto cari pembuktian tadi, karena tidak hanya satu asumsi. Di dalam masalah hukum jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nah, intinya adalah mari bareng-bareng cari bukti, clue, dan kalau misalnya keinginan-keinginan tadi yang saya sebut, mesti ada alasan, sampaikan alasannya ini. Kalau nggak mau terbuka ya tertutup kepada yang memang punya kewenangan. Tidak ada masalah. Memang masalah jangan ditutup-tutup, ini kan untuk supaya clear and clean. Itu minta bantuan ke presiden dari ayah Arya Daru. Lalu juga mention Panglima juga, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Lalu juga ada puzzle-puzzle yang masih cukup menarik untuk kita dalami ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, usai jeda ya Pak. Kita nanti akan kembali lagi ke depan Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita masih bersama dengan sejumlah narasumber dan juga ada kuasa hukum dari keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo. Pak Nikolai, dari sejumlah puzzle-puzzle yang disampaikan oleh Pak Arianto dan juga Pak Wawan Purwanto, Pak Nikolai, sudahkah sedikit banyak bisa mungkin memberikan keterangan lah buat Anda gitu, terkait kalau misalnya pun dikatakan ini bukan kematian bunuh diri, tapi ini adalah unsurnya pembunuhan, siapa pelakunya? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya luruskan tadi perihal katanya bukti-bukti baru dan sebagainya. Sebenarnya bukti-bukti sudah ada. Seperti bukti amplop coklat dengan clue yang ada itu sudah diserahkan pada pihak penyelidik. Namun tidak diungkap atau tidak terungkap. Nah, itu sekarang pihak keluarga minta untuk itu diungkap dan supaya terungkap apa dibalik makna itu dan bisa menjadi bukti petunjuk untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang berperan seperti tadi Pak Wawan bilang itu. Apakah ada yang menyuruh melakukan
atau ada inisiatif sendiri. Nah, tentunya di situ ada mens rea nantinya, ya kan? Nah, bisa diketahui siapa sesungguhnya orang tersebut. Nah, kalau orang tersebut sudah didapat, itu bisa diketahui. Seperti tadi Pak Wawan bilang, siapa menyuruh melakukan atau atas inisiatif sendiri. Itu. Yang kedua, saya ingin katakan, pertemuan dua oknum V dan D, sebut saja sudah umum ya, jadi tidak perlu pakai inisial lagi, karena itu sudah diekspos ketika press release ya, Farah dan Dion yang bersama dengan almarhum. Jadi, Farah dan Dion ini bukan bertemu almarhum hanya pada saat di GI, tetapi ada chatting almarhum kepada istrinya bahwa itu tanggal 7 Juli 2025, dia mengatakan itu pada pukul 12.43 ya chattingnya itu. Aku diajak makan sama Mbak Farah sama Dion dari konsuler di tempat namanya Pos Blok. Nggak jauh dari kantor buat ngobrolin rencana rapat sama Kemsos hari Kamis terkait pengangkatan anak. Nah, terus dia mengatakan makan mie ayam. Ini baru pesen. Nggak tahu enak apa enggak. Nah, dari pesan-pesan itu juga bisa dijadikan bukti petunjuk. Nah, makanya di awal speak up kasus ini di media mainstream, waktu saya diwawancara, saya katakan, perdalam yang namanya Farah, perdalam yang namanya Dion. Farah itu siapa? Apakah dia wanita lajang atau wanita berkeluarga? Kalau wanita berkeluarga, siapa suaminya? Apa perannya? Nah, di situ saya sudah memberikan sinyal-sinyal itu bisa ada hubungannya, Pak, lewat media. Bagaimana? Bisa ada hubungannya sampai sudah berkeluarga atau belum? Ya, latar siapa belakangnya suaminya, latar belakang dua orang ini. Di dua orang ini. Bisa ada hubungan yang ya, itu? Harus dicari tahu dalam pengungkapan satu peristiwa. Itu sekecil apapun informasi, itu menjadi satu bahan sebagai petunjuk. Saya dulu tahun 90-an ya, pernah meneliti kasus kematian Letkol Purwanto, Letkol Marinir Purwanto di Surabaya. Dibunuh oleh satu keluarga, kemudian mayat dari Letkol Purwanto dan satu keluarga itu ditaruh di mobil, kemudian dibawa ke Songgoriti Malang, ditabur bensin, disiram bensin, dan mobilnya didorong, dibakar. Seolah-olah itu kecelakaan. Ternyata itu pembunuhan. Nah, kemudian juga saya juga pernah bersama-sama dengan Pak Ugroseno, Komjen Ugroseno dulu masih AKBP, tahun 2000-an, kami mengungkap kasus kematian 3 staf UNHCR dari Puerto Rico yang terjadi di Atambua Belu. Itu pelik sekali, tapi toh bisa terungkap kasus ini. Dan beberapa kasus lain lagi, pembunuhan istri terhadap suami, suami terhadap istri. Baik, Pak Nikolai, mungkin yang juga boleh dijawab, Pak. Kalau pihak kepolisian kan juga mengkaitkan dengan chat dari Arya Daru di tahun 2013 terkait adanya pertanyaan terkait kesehatan mental gitu. Nah, dari sisi Anda ini seperti apa, Pak? Nah, boleh saya sampaikan, ketika saya bertemu dengan ayah kandung dan ibu kandung Arya Daru, Arya Daru ini seorang anak yang tunggal, anak yang susah didapat. 3 kali mencoba untuk punya anak, baru 4 kali ini dapat Arya Daru. Lalu itu pun melalui perjuangan yang sangat berat. Nah, Arya Daru, almarhum ini, selalu dia tuh berkomunikasi sama ibunya ketika dia mau melakukan sesuatu pekerjaan atau ada tugas sesuatu. Kemudian dengan istrinya juga. Handphone itu tidak pernah lepas dari tangannya, dia selalu komunikasi dengan istri dan orang tuanya. Sehingga menjadi tanda tanya kami, kok bisa handphone hilang? Padahal menurut keterangan dari keluarga, dari istrinya, bahwa ketika Arya Daru ditemukan meninggal dan handphone dinyatakan hilang, itu istrinya berusaha chatting, berusaha mengirimkan pesan singkat ke WhatsApp, itu centang 2, berarti kan on. Kemudian pada tanggal 14 Agustus yang lalu,
mereka mencoba membuka Instagram, ternyata Instagramnya almarhum on. Aktif. Berarti handphone itu kan ada, tetapi dalam penguasaan siapa, kami tidak tahu. Nah, itulah yang perlu diselidiki. Kemudian, hal-hal lain yang perlu kami sampaikan di sini adalah, kenapa pihak keluarga baru speak up? Nah, karena kita harus melihat faktor psikologis seseorang yang baru berduka, apalagi terpukul dan terguncang. Karena Arya Daru ini sudah mempersiapkan segala sesuatu, baik itu visa, paspor, tiket untuk berangkat ke Finlandia bersama istri dan anak-anaknya, bahkan paspor untuk orang tua, mertua pun sudah dibuat. Dan mereka sudah beli tiket di tanggal 31 Juli itu berangkat. Nah, ini yang perlu kita dalami. Masa orang mau berangkat, orang mau berangkat promosi jabatan dalam keadaan gembira, terus dia bunuh diri. Ini kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Logika sehat yang bagaimana bisa menerima ini? Baik, poinnya sudah kita tangkap. Coba kita ke Pak Arianto. Penjelasan dari Pak Nikolai cukup. Saya bisa menyimpulkan ya itu tadi ya, bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang men-challenge hasil daripada penyidikan polisi. Iya. Dan saya bisa menyampaikan juga di sini bahwa dulu polisi itu menyampaikan bahwa bagaimana kondisinya Pak Daru itu semua yang ngomong bukan penyidik, tetapi ahli psikologi forensik. Bahkan ketua Asosiasi Forensik Psikologi seluruh Indonesia mengatakan dari rekaman-rekaman di laptop ataupun itu latar belakangnya kayak gini. Dan kemudian kenapa kok dia bisa mendadak seperti itu secara psikologis yang waktu itu yang menjelaskan malah justru ahli psikologi forensik itu. Nah, di sini saya lihat ya, dulu ketika menganalisis itu sangat dominan sekali pendapat daripada scientific crime investigation mengenai latar belakang si korban ini. Seandainya mestinya ya itu kan ditimpalin juga dengan keterangan daripada keluarga yang tahu persis bagaimana kejiwaan. Jadi kan seakan-akan kan ini kan divonis oleh ahli yang data sepotong gitu. Tadi itu. Nah, disinilah maka saya katakan ya, apa temuan yang disampaikan belakang ini dikoordinasikan dengan disampaikan kepada penyidik. Sudah Pak informasinya kan? Enggak, dia baru mau amplop kan sudah dikasih. Kan cuma amplop doang, enggak keterangan-keterangan yang baru-baru ini Pak, yang memindah CCTV. Kenapa handphone istri tidak didalami atau pihak kepolisian tidak mendalami keterangan dari pihak keluarga? Saya pikir waktu itu kan istrinya sudah diperiksa mungkin ya, tapi ternyata kan tidak. Sudah di BAP. Tapi katanya sudah diperiksa. Saya nggak ngerti itu jadi. Tapi intinya gini lah. Sudah di BAP ya Pak Niko ya? Sudah di BAP ya? Sudah di BAP dan saya ada BAP-nya. Iya, tapi mungkin di dalam BAP itu kan tidak menyampaikan hal-hal yang lebih yang berkaitan dengan informasi yang bermanfaat kan. Saya kira tidak pernah mengatakan dia memerintahkan, tetapi pasti dia tidak bisa memindahkan CCTV, tidak ada dalam BAP itu. APH ini kan gitu menyampaikan yang janggal-janggal itu tadi. Gitu. Ini mestinya ya. Ini dikemas kemudian sampaikan dan didiskusikan kembali kepada penyidik, gitu kan? Maksudnya apa? Supaya penyidik jangan puas dengan kesimpulan yang dulu. Iya. Tetapi justru ini malah menjadi tantangan. Iya, ini ada yang baru, diskusikan kembali, dikembangkan. Artinya perlu dong ini segera disampaikan kepada publik. Saya sudah sampaikan. Itu katanya mau datang ke sini, mau sampaikan. Saya bilang Pak, kalau mau datang jangan suratnya doang. Datang jelaskan ini Pak, ini gini, ini kemungkinannya begini loh, kemungkinan begini loh. Sehingga nanti penyidik bisa menindaklanjuti daripada apa yang dikehendaki itu. Jadi ini jangan puas dengan yang kemarin-kemarin, tetapi bisa dikembangkan, kebenaran bisa terungkap. Itu kira-kira gitu. Saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, sekali lagi Pak, ini mungkinkah adanya penyelidikan yang tidak komprehensif, penyelidikan yang tidak menyeluruh, mengingat ada semacam kayak kekuatan atau mungkin hal-hal yang mungkin saya tidak menuduh, tapi dihindari atau dielakkan begitu. Ya memang ini kan masih berproses, belum selesai. Dan penyelidikan bisa juga dalam waktu yang cukup lama. Tapi kan belum di SP3, sehingga masih terbuka kemungkinan kalau ada temuan-temuan baru disampaikan. Dan udah nggak usah sungkan lah. Apalagi sekarang ada Pak Nikolai sebagai pengacara, sampaikan, tidak masalah. Kita tahu bahwa keluarga memang dalam suasana duka waktu kemarin sehingga belum siap secara... dan ibunya juga dalam kondisi habis operasi ya. Nah itu tentu secara psikologis terpukul 2 kali. Oleh karenanya wajar kalau selama ini keluarga masih diam karena shock ya, belum bisa menerima
kondisi karena pendadakan. Nah sekarang inilah mulai disampaikan satu persatu, tidak ada masalah. Menurut saya di era sekarang keterbukaan, wah sulit untuk ditutup-tutupi. Pak, media sosial udah ramai banget. Sekali, oleh Hmm. sampaikan aja, tidak masalah. Tapi bukan asumsi ya. Tapi harus ada bukti. Saya bilang jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nanti jadinya malah tidak bisa dipakai juga di persidangan, percuma. Oleh karenanya sekarang sama-sama lah bergerak, sama-sama sampaikan itu dengan bukti. Kalau agar misalnya bisa mengungkap misteri ini ya. Nah, ini misteri kasus memang ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang seorang Pak sulit. Nikolai aja mengatakan kasus di Malang dan kasus di tempat lainnya itu lama-lama bisa terungkap kok begitu. Loh lah iya, makanya kan tidak ada. Jangankan itu, yang puluhan tahun udah di penjara, Sengkon dan Karta itu udah menjalani hukuman 8 tahun waktu itu, akhirnya terungkap juga. Akhirnya siapa yang melakukan kan. Jadi tidak ada deponering kan tidak ada. Jadi silakan saja. Apalagi sekarang tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada yang kejahatan yang sempurna. Oleh karenanya do your best untuk support dari sini. Dan kita lihat bahwa yang lain juga masih ada yang belum diperiksa misalnya. Ya periksalah itu. Baik. Kayak tadi temuan sendal misalnya belum diungkap juga. Tidak ada masalah. Karena memang sedang terus berlangsung. Oke. Baik, mudah-mudahan koordinasi komunikasinya berjalan lancar antara pihak keluarga, pengacara, dan juga penyelidik dari Polda Metro Jaya, Pak Rianto Setiadi. Terima kasih atas waktunya. Waktu sudah habis nih. Kita meskipun masih banyak penasaran di kepala saya, Pak Rianto, dan juga Pak Wan, serta Pak Nikolai. Terima kasih atas waktunya, Pak, untuk hari ini. Pak Nikolai, sampai jumpa. Baik, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi Jakarta kini memiliki jembatan bergerak buka dan tutup akses atau baskul pertama, dan jembatan ini menghubungkan nantinya kampung-kampung yang ada di wilayah Gandaria, Jakarta Selatan. Saat lagi tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location bersama saya Hafsah Syafira. Pemirsa, jika Anda berpikir bahwa jembatan baskul atau jembatan buka tutup ini hanya berada di luar negeri, Anda salah besar. Mari saya tunjukkan pemirsa bahwa di Indonesia sudah ada pertama kalinya jembatan dengan akses buka tutup menggunakan katrol, yang mana ini dibuat langsung oleh Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. Jembatan berukuran 9 x 16 meter ini memang merupakan jembatan usulan dari Wakil Gubernur maksud kami Rano Karno, yang mana memang menjadi prioritas bahwa adanya normalisasi sungai sehingga dengan jembatan buka tutup ini dapat memudahkan pengerukan yang terjadi di wilayah saya mengabarkan saat ini, yakni di Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Untuk lebih mengetahui bagaimana detail dari jembatan baskul atau jembatan buka tutup yang mana warga setempat ini lebih akrab menyebut ya dengan jembatan antar kampung. Ini saya sudah bersama dengan Pak Anwar selaku Pak RT. Selamat siang Bapak. Siang. Ya Bapak, izin sedikit bertanya terkait jembatan antar kampung begitu ya. Ini kan jembatan yang mana menghubungkan Gang Mulia dengan Gang Gandaria 1. Boleh Pak, ini bagaimana awal mulanya jembatan antar kampung ini dilakukan oleh Bina Marga setempat? Ya, pada saat itu saya kedatangan ada 4 orang dari pihak Bina Marga memberikan konfirmasi kepada saya bahwa di sini akan ada perbaikan atau renovasi jembatan. Cuman jenis jembatan kan belum diberitahukan sama beliau. Nanti mungkin setelah jedah dia bilang 2 minggu dari sekarang atau bisa lebih, nanti akan ada orang datang dari pihak PT yang atau proyek yang mengerjakan ini. Nanti Bapak tolong RT temanin, dia bilang gitu. Iya baik. Nah setelah datang saya tanyakan, ini masih proses, langsung proses dia pengecekan tanah tuh, kedalaman tanah. Artinya ini berapa lama dan sebenarnya fungsinya nih untuk apa Pak jembatan ini? Ya, fungsinya pertama kan memang sangat akses utama untuk warga ya, sangat bermanfaat karena akses yang utama yang terbesar di sini ada jalan ke sana cuman kecil yang menyambung ke Gandaria City, kecil sekali. Karena ini akses utama, makanya pada saat pembangunan jembatan ini, jembatan lamanya nggak dihancurkan dulu biar warga bisa lewat tetap. Ini sebetulnya apa sih Pak alasannya ada jembatan buka tutup di daerah sini? Apakah memang ada aktivitas di sungai ini Kali Grogol kalau nggak salah begitu ya? Di Kali Grogol ini apakah ada aktivitas apa begitu Pak? Benar sekali, aktivitas karena buka tutup ini untuk normalisasi atau pembersihan lumpur-lumpur atau sampah-sampah yang ada di kali ini.
karena menggunakan mobil eskavator ya, mobil beko ya. Karena beko itu kan agak tinggi, tidak bisa memasuki tempat ini. Jembatan yang lama mereka nggak bisa masuk. Maka diinformasikan oleh Bapak Wakil Gubernur dibuatkan buka tutup. Jadi eskavator bisa masuk ke dalam. Oke, baik. Artinya memang untuk pengerukan. Dan pemirsa, ini saya melihat salah satu warga yang sedang jalan. Permisi Ibu, boleh minta waktunya sebentar. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Jati. Ya, Ibu, ini saya izin, kita sedang siaran live di Acep on Location. Sedikit Bu, ini terkait pendapat warga, ini kan jembatan baru, dan Ibu sendiri responnya bagaimana, Bu? Oh, responnya saya berterima kasih sekali, dan jembatan baru ini segitu bagusnya, bisa buka tutup, dan diantara warga ini sangat menikmatinya, enak sekali, dan berguna untuk semua warga di sini. Begitu enaknya saya melihatnya gitu. Sudah anak lansia sampai anak orang tua-tua dan ibu lansia juga berjalan dengan aman. Iya, artinya ini memang sangat membantu begitu ya. Terima kasih Ibu Jati dan juga Bapak ya. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar sendiri bagaimana respon dari masyarakat terkait jembatan baru ini, dan memang ini membantu untuk pengerukan dan juga membantu jembatan yang dulunya tidak terlalu baik begitu menjadi sangat baik. Demikian informasi kami, kembalikan ke studio. Cakep tuh. Cakep ya. Jadi saya kasih tahu aja ke Rati, kalau Rati dalam 1, 2, 3 hari, 1 pekan ke depan akan ke Eropa, gitu loh, Nggak usah jauh, nggak usah, batalkan. Main ke Gandaria. Udah main ada ya? ke Gandaria. Wah, cakep nih. Tapi kan operasionalnya dikerek sendiri nggak sih? Bukan tutupnya? Ya iya, dikerek sendiri, Jadi nanti Rati bisa lewat di bawahnya, pakai kereta, pakai perahu, Wah. Iya kan? Venezia pindah, Saya takutnya jadi tempat wisata nanti, Oke lah, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan apa saja yang viral di segmen viral. Salah satunya ada kelakuan seorang warga di Madura, Jawa Timur yang minta tandu menggunakan keranda jenazah demi merasakan kematian. Masya Allah, ingat mati. Ya, kita sudah di segmen viral ya, Vi? Ya, nih, ada seorang pria di Lumajang. Hati-hati nih. Hati-hati nih ya. Ini berhasil diselamatkan petugas Polsek Gucialit dari aksi amuk warga. Kenapa nih? Karena pria tersebut ini diduga melakukan aksi penipuan bantuan sosial. Usianya 47 tahun, namanya Sularno, ya. Jadi dia ini dituding oleh warga sudah menggelapkan dana bantuan sosial gitu ya, Tia? Karena, jadi modusnya gini, Vi. Pelaku ini dengan membawa tanda pengenal palsu staf dinas pendapatan daerah Kabupaten Lumajang. Untuk memperdaya atau pas itu? Datang ke rumah warga satu-satu. Jadi pelaku datengin rumah warga, meminta uang tunai dengan dalih membuka rekening bank sebagai syarat pencairan bansos. Nah, itu dia. Dari tangan pelaku, sejumlah barang bukti sudah diamankan, kartu identitas pegawai palsu, uang tunai. Jadi hati-hati juga ya. Hati-hati juga warga. Jangan percaya kalau ada orang yang pura-pura dari cross check aja lah, mungkin cross check kepada pihak yang benar-benar terkait lah. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya Rati sempat memberikan clue tuh. Clue apa? Ada aja kelakuan ada orang. Ada clue-nya hari ini. Kan mau mati gitu, ingat mati gitu ya. Sampai minta konkret ingat matinya. Tapi ngerepotin orang. Jangan sampai orang-orang ntar ngomongnya apa? Beneran Emang ada warga Pamekasan Madura, Jawa Timur nih, Vi. Jadi dia menggunakan dia pasti minta tolong tuh. Ayo dong, angkat saya dong kan gitu ya kan. Demi merasakan kematian, biar ingat mati. Nah, ini juga viral di media sosial nih. Jadi si Pak Zaini ini 52 tahun umurnya nih. 52 tahun berbaring dalam keranda berbalut kain kafan. Itu diangkat sama warga kemana tuh? Keliling-keliling aja gitu maksudnya? Gak ke kuburan tapi. Mungkin yang bersangkutan ini mungkin baru saja mungkin melakukan hal-hal yang mungkin ya itulah mungkin maksiat gitu. Enggak, saya nggak bilang begitu. Yang dosa berbuat dosa gitu. Cuman ya gitu, ya kan. Tolong ingatkan saya akan kematian gitu loh. Tapi warga yang memikul Pak Zaini ini juga diberikan uang sebesar 2.500.000 rupiah sebagai upah karena rela menggotongnya. Wow, banyak duit Bapak ya, Pak ya. Menarik ya. Oke. Nah,
Kalau ini mirip-mirip manusia ini. Apa tuh? Apanya, fisiknya apa kelakuannya? Kera nih. Oh, kera. Gak mirip manusia dong, Pi. Jadi ini terlepas dari kandang di Brebes, Jawa Tengah. Jadi ini akhirnya ditangkap begitu. Tapi penangkapannya ini cukup dramatis nih. Kita lihat yuk gambarnya ya. Bahkan lagi-lagi petugas apa nih? Petugas damkar dong. Damkar ya, yang akhirnya berhasil menangkap, tapi memang juga harus ada ya gigitan lah gitu ya dari si kera, dan petugas damkar ini harus mendapat 13 jahitan di tangan kirinya. Jadi 13 jahitan karena gigitan dan cakaran kera saat itu dia. akan mengamankan seekor kera ya. Jadi petugas ini langsung dilarikan ke rumah sakit karena takut-takut ada penyakit tetanus maupun rabies dari kera tersebut. Harus segera ditangani. Salut kepada Bapak petugas damkar. Petugas damkar. Satu lagi portofolionya. Ya. Evakuasi kera. Bukan. Kalau yang terbaru portofolio damkar tau nggak apa? Apa tuh? Ngusir pocong. Oh gitu ya. Itu. Iya. Nah, jadi pastikan kalau misalnya nanti sudah ditangani oleh dokter di rumah sakit, kondisi sudah membaik. Tidak seperti teman saya nih, di penghujung kebersamaan dia malah garuk-garuk gitu loh. Cukup kera aja yang garuk-garuk, nanti nggak usah garuk-garuk. Tapi saya nggak tahu ini kenapa saya belakangan sering gatel-gatel, Vi. Ntar dulu, jarang mandi? Enggak lah, tiap hari mandi sebelum Serius? kantor. Makan? Ada alergi? Nggak ada. Aman semua, udang, Kenapa? siput. Oh, ini nih, ngelihat dari rambut berantakan ya, lagi ada pikiran banyak. Ya, dikit sih. Nggak banyak, pikiran dikit aja. Tih, jangan-jangan psoriasis. Apa tuh? Gatal-gatal yang dipicu oleh pikiran, Tih, katanya begitu. Oh, ada stres ya? berat gitu loh. Itu stres ya, Via? Gitu. Saya penasaran deh, itu bisa diobatin nggak sih? Nah, makanya simak program Hidup Sehat sesaat lagi, Tih. Itu dia. Usai kita menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Rifadil. Saya Kabar Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.